Selamat pagi sahabat Damar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Rianto dari Damar Panuluh Nusantara. Yang pagi hari ini kami bersama kru sudah berada di sebuah petilasan leluhur yang berada di Kecamatan Kandangan di Dusun Sarirejo. Pada saat ini tim Damar Panuluh Nusantara berada di sebuah gua, namanya Gua Ketek ya. Jadi bahasa Indonesia Gua Kera, yang berada di areal persawahan, yang ternyata setelah kita kunjungi di lokasi ini juga banyak peninggalan benda-benda leluhur, terutama adalah artefak-artefak yang berbentuk bata dan juga batu-batu andesit yang masih ada bentuk struktur seperti bekas pamujan atau candi. Bagaimana nanti penelusuran Damar Panuluh Nusantara yang dulu diawali dengan penelitian pada awalnya atau mungkin pengungkapan pada awalnya, dan ini merupakan episode yang kedua kita sampai di Gua Ketek atau Gua Kera, yang ternyata di wilayah sini dulu adalah tempat berstananya atau tempat bermukimnya para leluhur kita terdahulu dari masa ke masa, dan ini dibuktikan dari banyaknya peninggalan atau struktur-struktur yang masih ditemukan. Dan untuk saat ini benda-benda tersebut dikumpulkan di area dekat dengan gua, yang kemudian tempat ini nanti mudah-mudahan bisa dijadikan tempat wisata religi atau wisata sejarah yang akan manfaat untuk masyarakat sekitar dan akan bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Bagaimana nanti penelusuran tim Damar Panuluh Nusantara? Marilah kita ikuti bersama-sama. Salam budaya. Jadi seperti yang Anda lihat di layar kaca, bahwa ini adalah gerabah-gerabah atau keramik kuno yang masih terlihat sangat bagus sekali, namun dalam kondisi sudah pecah, jadi masih bisa kita kenali. Dan di sekelilingnya, depannya pintu gerbang Gua Ketek ini juga dulu kita temukan beberapa renik ya. Ini yang mungkin kemudian masih berceceran juga, mungkin perlu perawatan juga. Ini adalah contoh benda-benda yang dulu kita temukan pada waktu ekspedisi awal. Jadi di sini terdapat banyak relief yang luar biasa bagusnya. Inilah yang dikerjakan oleh para leluhur kita terdahulu. Jadi bentuknya juga sangat luar biasa sekali. Namun sayang sekali memang mungkin belum ada perawatan. Jadi untuk benda-benda ini memang ini sebagai bukti sejarah bahwa leluhur kita dulu berstana atau berada di lokasi ini. Bagaimana nanti penelusuran berikutnya? Ikutilah nanti perjalanan dari tim Damar Panuluh Nusantara ya, mengungkap fakta menjadi berita.
Ini pemirsa, jadi untuk saluran dari gua sendiri, air yang mengalir begitu jernih sekali, dan ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pasimas. Ya, jadi pasimas sendiri dibangun pada tahun 2019, merupakan karya bakti TNI dengan masyarakat yang berada di Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Bagaimana nanti penelusuran berikutnya, seperti yang Anda lihat di bawah ini, sumber mata air sudah mulai ditampung, bisa dibuat main oleh anak-anak juga, dan di sekitar saya sini juga sudah mulai dibuatkan kolam kecil. Namun di bawah kami ini adalah sebuah tandon, jadi bangunan tandon dari aliran air yang berada di dalam gua, kemudian di tandon di sini nanti akan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber mata air juga. Bagaimana nanti penelusuran berikutnya, kita ajak jalan-jalan di seputaran Guwo Ketek, atau yang dulu dikenal sebagai tempat bersetananya para leluhur-leluhur kita terdahulu. Ini ada kaitan erat dengan Candi Putuk Gong tersendiri. Jadi masih ada kaitannya erat. Ini jaraknya mungkin sekitar 3 km dari lokasi Candi Putuk Gong, yang berawal dari sebuah sumber mata air yang keluar dari Guwo Ketek sendiri. Mari pemirsa, kita ikuti perjalanan kita selanjutnya. Airnya sangat jernih sekali. Bahkan kalau ini nanti dikelola dengan baik, ini akan menghasilkan pundi-pundi rupiah juga. Jadi di samping kita nguri-nguri tempat peninggalan para leluhur kita sebagai bukti sejarah di masa lalu, air yang berada di sini nanti bisa dimanfaatkan untuk sisi wisata. Jadi nanti masyarakat sekitar sini juga akan bisa berkarya di sini untuk bareng-bareng. Selain untuk nguri-nguri tempat leluhur, juga tempat ini akan eksis di kemudian hari. Seperti yang Anda lihat, jadi batu bata kuno ini memang mengarah kepada peninggalan-peninggalan leluhur, mulai dari yang terakhir Mojopahit hingga ke Kalingga. Jadi kami tadi sampaikan bahwa disinilah cikal bakalnya Kalingga. Jadi Kalingga pada abad 5 sampai 6 sampai berakhir pada abad 7 yang dipimpin oleh Kartike Singha dengan istrinya Ratu Sima, yang kemudian diboyonglah Ratu Sima ke Jepara. Jadi cikal bakalnya Kalingga memang berada di wilayah Kediri. Inilah contoh dari peninggalan Kalingga pada waktu itu. Jadi mulai tahun 590 hingga 680-an, hingga nanti berpindahlah kerajaan itu ke Jepara. Jadi cikal bakalnya Kalingga, cikal bakalnya nanti Kediri, cikal bakalnya Kauripan dan lain sebagainya, termasuk Singosari cikal bakalnya dari Kediri, dari Kandangan sendiri. Ya, inilah sebagai bukti-bukti fisik yang masih bisa kita lihat bersama-sama, dan mudah-mudahan ke depan nanti akan bisa manfaat untuk generasi-generasi kita sekarang dan generasi kita mendatang. Mari pemirsa, kita lihat di sekeliling sini, karena pada waktu itu kami penelusuran di sini masih belum tertata rapi. Ya. Jadi di sini bukti-bukti yang masih bisa kita kenali. Seperti yang Anda dilihat di layar kaca Anda, di sini ada bekas-bekas lobangan. Ini adalah batu bergores yang pada masa kerajaan dulu untuk mengasah pusaka-pusaka. Jadi perlu kita sampaikan kepada pemirsa semuanya, terutama di wilayah Kediri dan juga di Jawa Timur, terutama di seluruh pelosok Nusantara. Inilah goresan-goresan dulu untuk mengasah pusaka-pusaka pada zaman leluhur kita. Ini masih bisa kita kenali semuanya. Dan bahkan di bawahnya akar pohon randu ini ya, dulu pernah kita temukan ompak-ompak. Jadi ada ompak yang persegi panjang juga, ada yang persegi 4. Jadi kemudian nanti ke dalamnya situ kami yakini bahwa di sini dulu adalah sebuah tempat peradaban yang sangat luas sekali, sangat luar biasa. Ini adalah bagian dari renek-renek yang mungkin ditemukan oleh masyarakat atau pengunjung yang di sini.
Alhamdulillah semua juga sudah dikumpulkan. Tapi ini akan lebih bagus nanti bila kita jadikan satu tempat, paling tidak dekat dengan tempat-tempat untuk sembahyang atau tempat pamujaan. Jadi nanti biar tidak berceceran misalnya. Jadi gerabah-gerabah inilah sebagai bukti bahwa dulu leluhur kita pernah bersetana di sini, tepatnya di daerah Karangtengah. Ini masih masuk Karangtengah, Kecamatan Kandangan. Jadi sangat luar biasa sekali, cikal bakal Nusantara sudah mulai kita ketahui jejak-jejaknya, mulai dari tempatnya emputan tular, tempatnya neneknya emputan tular yaitu di Ibu Girah, dan yang terakhir mungkin kita temukan kemarin sebagai arahan atau petunjuk dari para leluhur, kita diarahkan ke timur semua. Jadi di wilayah Kabupaten Kediri namun di sebelah timur, dan ternyata betul-betul ada benda-benda peninggalan leluhur itu sebagai bukti bahwa keberadaan leluhur dulu pernah berada di sini. Inilah yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat. Jadi bagaimanapun ini akan bisa kita kelola bersama, atau nanti masyarakat setempat lah yang punya tugas untuk bisa merawat benda-benda peninggalan leluhur seperti ini. Dan juga tidak hanya masyarakat setempat, tetapi kita sebagai generasi penerus juga harus turut serta atau punya andil besar untuk bisa menyelamatkan barang-barang peninggalan-peninggalan bersejarah tersebut. Jadi tolong kamera diarahkan ke bawahnya akar. Jadi sekitar 7 bulan yang lalu kita pernah ekspedisi di sini. Kita juga pernah mengetahui benda-benda peninggalan leluhur berupa batu kuno yang sudah berbentuk, bisa berupa ompak dan lain-lain. Itu memang berasal dari bawah akar pohon randu ini. Sampailah mengarah ke utara, itu sampai nanti tepat di wilayah Sungai Konto. Jadi di sana dulu pernah kita temukan sebuah peninggalan bersejarah berupa tempat pamujan di wilayah Dusun Wangkal Kerep, Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Jadi semua masih berkaitan erat. Seperti apa wilayah Kediri Timur ini ternyata mengandung sejarah sangat luar biasa, dan dibuktikan dengan penemuan-penemuan benda-benda atau bukti-bukti fisik yang itu tidak bisa dibohongi pemirsa ya. Jadi apapun yang kita temukan, apapun yang kita dapatkan, biarlah benda-benda itu tetap berada di lokasinya, atau mungkin kita kumpulkan tidak jauh dari lokasi itu sebagai bukti atau sebuah cerita bahwa di sini dululah tempat-tempatnya leluhur kita bersetana. Seperti yang pernah kita telusuri, area di kerajaan terdahulu, terutama di Kalingga, itu mungkin luasnya, kalau di wilayah Kandangan sendiri ada sekitar lebih dari 30 hektar. Jadi bukti-bukti fisik dari titik-titiknya sudah mulai kita temukan, termasuk yang berada di lokasi ini di Dusun Sarirejo, Desa Kelampisan, Kecamatan Kandangan, dan ini juga masuk Desa Karangtengah yang mungkin saat ini kita sedang mengambil gambar. Jadi inilah yang nanti akan kita tunjukkan kepada publik, kepada dunia, bahwa Kediri merupakan cikal bakal kerajaan Nusantara yang mempunyai peninggalan-peninggalan yang sangat luar biasa. Itu yang bisa kami sampaikan dari lokasi Guo Ketek yang berada di Dusun Sarirejo,
Di sini masuk Sarirjo, Desa Kelampisan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Dan kebetulan untuk masuk wilayah Guo Ketek ini juga berbatasan dengan masuk wilayah Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan. Selamat siang sahabat Damar. Siang hari ini saya bertemu dengan masyarakat yang kesehariannya berada di wilayah Guo Ketek, di wilayah Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Di samping saya sudah ada beliaunya. Dengan siapa, Pak? Nama saya Lasidi, panggilan saya Mbah Di. Ya, Pak Lasidi, panggilannya Mbah Di. Dari warga mana, Pak? Warga Sarirjo. Sarirjo, Iya. Sarirjo, masuk Kelampisan, Kecamatan ya, Kandangan, Kabupaten Kediri. Dan kebetulan pada siang hari ini beliaunya yang mengerti lebih jauh terkait dengan lokasi di Guo Ketek ini sendiri. Seperti apa sih, Mbah, sebenarnya dulu awal mulanya Guo Ketek ini bisa diketahui oleh masyarakat? Ya, ini di sini saya bersama teman-teman itu hampir dibangun. Saya ngelola ini, itu yang tempat Patertan ya? Patertan, itu bikin anak-anak ini, anak-anak kecil, itu yang bisa menemukan Patertan ini. Jadi awal mulanya di sini hanya sebuah gua, Mbak ya? Iya, gua. Yang dinamakan Gua Ketek sendiri. Kenapa kok bisa disebut Gua Ketek, itu seperti apa? kan cireng-cireng itu apa itu ketemu Muncul ya? ya Muncul kera yang kera putih. Oh, kera putih. Iya, di sini. Kalau kera putih sendiri besarnya seperti apa, Mbak? Ya seperti manusia yang tinggi kuning. Itu yang malih menjadi kera putih itu ya? Iya, kera putih. Kalau di sini Mbah Di sendiri menceritakan tentang cikal bakalnya kenapa dinamakan dengan Guo Ketek, atau mungkin di sini lorong ya, lorong. Ternyata ada kemunculan kera putih waktu itu yang besarnya seperti manusia, bahkan mungkin lebih besar lagi, terkait dengan cerita-cerita di masa lalu seperti itu. Tetapi yang lebih istimewa lagi, ternyata di Guo Ketek ini juga kita temukan bukti-bukti adanya peradaban di masa lalu atau peradaban kuno, peradaban leluhur kita. Sebenarnya apa sih, Mbah, pertama kali yang ditemukan benda-benda peninggalan leluhur di sini, atau yang berupa bata atau batu dulu, Mbah? Pertama saya ketemukan itu yang di bawah. Di sawah ya? Iya, di sawah situ. Iya. Yang kedua itu yang di atas, yang ada tulisannya itu. Kalau tulisannya Jawa kuno atau mungkin ya tulisan apa itu, angka tahun apa? Oh, saya gitu enggak ya, yang menunjukkan angka tahun. Ya. Kalau yang terkait dengan kondisi di depannya Guo Ketek ini kan banyak bata kuno yang berserakan. Iya, bata itu kuno. Yang nemukan siapa, Mbah, awalnya? Itu ya saya sama teman-teman. Itu namanya Pak Sugeng itu. Oh, Pak Sugeng itu ya, masyarakat sini juga ya? Iya, ya, yang ikut mengelola di sini. Terus kondisi tempat ini sekarang seperti apa, Mbah? Kalau sekarang ya ini yang mulai dikenal ya? Iya. Mulai dikenal oleh masyarakat itu ya? Iya. Terus harapannya sendiri untuk Guo Ketek, atau karena di sini kan banyak ditemukan benda-benda peninggalan leluhur atau bekas-bekas bangunan leluhur, Mbak ya, seperti batu bata kuno, batu bata, ya. Terus batu andesite yang di situ ada relief-reliefnya, ada lapis candi dan lain-lain. Itu nanti harapannya seperti apa sih, Mbak? Ya pokoknya diperbaiki lagi, dikelola gitu. Dikelola lagi ya. Iya. Minta saya.
Ya. Terus berarti harapannya ke pemerintah juga, Pak? Iya, dari pemerintah harus diperbaiki lagi. Ya, dibangun sarana prasarana. Iya. Gitu. Kalau Mbah Di sendiri selama ini di sini pernah mengalami kejadian apa? Nah, kejadian tidak ada. Mungkin ada firasat-firasat apa atau mungkin di rumahnya pernah mimpi apa gitu, Mas? Oh, itu ya ada. Kalau saya bisa melihat kalau di sini yang ini apa? Pohon ya? Pohon trembesi ini, Iya. ini banyak kerannya di sini. Iya. Kalau itu yang di randu itu Ya. ada makhluknya yang itu apa? Ilatnya panjang. Oh iya. Iya. Jadi pemirsa, seperti apa yang disampaikan oleh Mbah Di bahwa di pohon randu ini memang secara niskala banyak diketahui jenis kera ya, Iya. macam-macam jenis kera. Sementara di pohon sebelahnya yang pohon trembesi, Mbak, Trembesi, ya. Di trembesi itu sering yang kera. kera itu ya, Iya. kera-kera yang sangat luar biasa sekali. Hingga dinamakanlah mungkin di sini juga seperti cikal bakalnya Guo Ketek atau Guo Kera. Harapannya Mbah Di sendiri bahwa di sini nanti akan diketahui oleh publik, diketahui oleh banyak masyarakat, dan akan bisa manfaat di kemudian hari untuk generasi sekarang dan mendatang. Terus yang terakhir Mbah Di, kira-kira apa permintaan Mbah Di untuk saat ini terkait dengan kondisi di sini? Saya pokoknya minta jalan ini diperbaiki dulu. Hampir jalan ini yang dikelola yang ini, yang parter tan ini. Oh, partertannya. Jadi Iya. akses masuk mulai dari jalan utama tadi sampai ke sini ada berapa meter atau berapa kilo, Mbak? Sekitar 300 meter. meter, Ya. 350. Ya, jadi hanya 350 meter, tidak hanya 1 kilo, tidak ada 1 kilo. Jadi kalau ada mungkin program-program dari pemerintah terkait dengan pembenahan sarana prasarana, ini bisa menjadi skala prioritas untuk pembenahan tempat leluhur yang mungkin ini cikal bakalnya Kediri juga, cikal bakalnya Nusantara. Itu hasil ngobrol kita dengan Mbah Lasidi, ya. Mbah Lasidi yang selama ini juga mengelola di tempat Guo Ketek ini. Mudah-mudahan nanti manfaat untuk semuanya, dan tempat di sini atau di Guo Ketek ini sendiri juga menjadi sebuah tempat wisata religi yang luar biasa. Itu pemirsa yang kita bisa sampaikan dari lokasi Guo Ketek, dusun Sarirjo, Sarirjo, Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Terima kasih. Salam budaya. Jadi inilah pemirsa benda-benda peninggalan leluhur atau yang disebut dengan beberapa bentuk lapik candi yang masih bisa dikenali. Mungkin sebagian juga sudah patah-patah, tetapi paling tidak inilah sebagai bukti peradaban nenek moyang kita dulu berada di sini. Itu yang bisa kami sampaikan dari lokasi penelusuran. Saya Rianto dari Damar Panuluh Nusantara mengucapkan terima kasih. Rahayu, Rahayu, Rahayu.